kajian yang ke-51 tentang Al-Far'ul Awal Hadasatu Madatil Iqtisad Al-Islami. Hadasatu Madatil Iqtisad Al-Islami. Al-Iqtisad Al-Islami qadimun Qudamal Islam. Al-Far'ul Awal, cabang yang pertama, Hadasatu Madatil Iqtisadi, keterkinian, modernity, keterkinian materi ekonomi Islam. Keterkinian materi ekonomi Islam, Islamic economic modernity. Jadi, keterkinian modernisasi. Nomor 1 tentang Al-Iqtisad Al-Islami qadimun. Ekonomi Islam adalah udah tua. Qudamal Islam, setua agama Islam. Setua agama Islam. Tuanya ekonomi Islam ya setua agama Islam. Al-Islamu ala nahwi ma sabaq al-isyaratu ilaihi. Al-Islam, bermula Islam, ala nahwi ma sabaq, seperti keterangan-keterangan yang telah terdahulu, telah lalu, keterangan-keterangan telah lalu. Al-isyarah ilaihi, melihat atau menunjuk, ilaihi pada Islam. Al-isyarah ilaihi itu laisa mujarrad hak aqidah diniyah, tidak hanya akidah diniyah saja. Wa innama huwa aidan, tetapi sesungguhnya Islam juga tanzimus siyasi, sistem politik, wajtimai, dan sistem sosial, waqtisadi, dan sistem ekonomi, lil mujtama'i, untuk publik, untuk orang banyak. Jadi Islam itu tidak hanya agama akidah saja, tidak hanya akidah saja, tapi Islam itu termasuk sistem politik ya Islam, sistem sosial Islam, sistem ekonomi juga Islam. Artinya lengkap, ada sistem ekonomi, ada sistem sosial, ada sistem politik, lengkap. Wa huwa ma yu'abbiru anhu al-ba'du bi anna al-Islam dinun wa dunya.
Bahwa bermula Islam itu sesuatu yu'abiru yang menjelaskan anhu dari siapa al-ba'du, orang, sebagian orang menjelaskannya dengan kata-kata bi annal Islam, sesungguhnya Islam itu dinun wa dunya, agama dan dunia. Ada yang cuma menjelaskannya dengan kalimat simple, nggak panjang-panjang, yaitu Islam dinun wa dunya. Islam itu adalah agama dan dunia. Wa ma yu'abbiru anhul ba'dul akhar, dan hal-hal yu'abbiru yang menjelaskan anhu dari siapa al-ba'dul akhar, sebagian yang lain menjelaskannya dengan kalimat bi annal Islam, sesungguhnya Islam itu akidah wasyariah, antara akidah dan syariah. Nah, akidah itu yang ngurus tentang how to believe, bagaimana kita yakin iman terhadap Allah, itu akidah. Wasyariah, syariah itu ya seperti yang tadi, siasah, ijtima'i, iktisodi, itu ya syariah juga gitu. Falam ya'ti al-islamu syaknul masihiyah limujarradil hidayatir ruhiyah wa an a'ta ma li qaisar wa ma lillah lillah. Falam ya'ti, dan atau falam yati, maka tidak datang apal Islamu Islam saknal masihiyah, untuk urusan kemasihian, kekristenan, limujarradil hidayatir ruhiyah, hanya untuk petunjuk ruhani. Jadi Islam itu tidak hanya untuk petunjuk ruhani saja. Agama-agama yang lain kan petunjuk ruhani saja, nggak ada aturan ekonomi, nggak ada aturan sosial, nggak ada aturan negara, begitu, nggak ada. Nah, ketika nggak ada, lalu Islam datangnya terakhir, itu lengkap, ada semua. Maka karena semuanya itu lengkap ada, maka ada istilah kata-kata wa an a'ta liqaisar wa malillah lillah. Itu saking lengkapnya. Wa an a'ta, dan jikapun memberikan makan sesuatu liqaisar pada kaisar, ya liqaisar, untuk kaisar. Kalau wa malillah, dan bermula hal-hal sesuatu lillah yang untuk Allah, ya lillah, dapatnya nanti untuk Allah. Jadi kalau Anda berbuat apa saja karena aturan di dalam Islam sudah ada, dengan kata yang sangat pendek dan simple, jika Anda memberikan sesuatu untuk kaisar, seorang kaisar, Anda kasih lil kaisar, ya ada hukumnya untuk kaisar. Anda memberi apa saja ada hukumnya.
Kalau dulu kan kaisar membayar pajak, upeti kalau zaman di sini, upeti membayar pada kaisar yang namanya upeti. Itu pun ada hukumnya. Wa an atima al kaisar al li kaisar. Wa malillah lillah. Sesuatu untuk Allah ya untuk Allah. Itu. Wa inna maja'a litandimi hayatil bashar. Wa inna maja'a sesungguhnya datang apa iktisad islami, datang agama Islam, ekonomi Islam, litandimi hayatil bashar, untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi Islam datang itu untuk mengatur kehidupan manusia fi mukhtalifi nawahiha, dalam berbagai aspek, fi mukhtalifi nawahiha, dalam berbagai aspeknya, aspek kehidupan maksudnya, aspek hayatul basar. Siyasatan kanat au ijtimaiyatan au iktisodiyatan. Siyasatan kanat, baik itu politik, au ijtimaiyatan atau sosial, au iktisodiyatan atau ekonomi. Jadi Islam datang itu untuk mengatur kehidupan manusia yang mempunyai aspek yang beda-beda, fi mukhtalifi nawahiha. Aspeknya pun beda-beda macam-macam. Karena aspeknya beda-beda macam-macam, itu bisa berupa politik, sosial, ekonomi. Apa saja diatur oleh Islam. Walam yakun ar-rasul Muhammad alaihi salatu wassalam nabiyan fahasiba, walakinnahu aidan hakiman mungfitan. Walam yakun, dan tidak sekedar siapa Rasul Muhammad, utusan Muhammad sebagai Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak sekedar itu nabiyan nabi. Jadi Nabi Muhammad tidak hanya jadi nabi fahasiba saja. Jadi Nabi Muhammad tidak sekedar hanya jadi nabi saja. Walakinahu aidon hakiman mungfidzan. Tetapi sesungguhnya Nabi Muhammad itu hakiman, seorang hakim, mungfidzan juga eksekutif bos. Jadi ya, seorang presiden, seorang hakim, seorang pimpinan, seorang tentara, seorang pedagang, bisnismen. Jadi Nabi Muhammad seorang bisnismen, seorang hakim, seorang pedagang, seorang presiden, seorang tentara. Jadi seluruh kehidupan ada pada beliaunya. Nah, maka ketika ada pada beliaunya, maka ada semuanya, ada tuntunannya hidup, ada tuntunan hidupnya. Nah, itu wamin sama, dan dari sana karena ada pal iktisadul islami, ekonomi Islam
itu qadiman, sudah lawas, sudah lama. Jadi dari cerita yang tadi berarti Islam sudah lama, yaitu dimulai dari sekitar abad 7 yang pertama. Abad ketika mulai turunnya Islam. Itu qadiman kudamal Islam, setua Islam. Jadi ekonomi Islam ya setua agamanya, setua agama Islam. Gitu. Ada satu madatil iktisadil Islami, modernity of the Islamic economic subject. Ada keterkinian yang modernity. Madatil iktisad, materi ekonomi Islam, materi ekonomi Islam. Jadi modernity of the Islamic economic subject. Jadi subjeknya, madahnya itu modern sekali, walaupun sudah lama keluarnya, tapi modern terus karena dalam diaplikasikan pada hal-hal yang sifatnya tatawur terus, karena merupakan sesuatu yang terus berubah untuk membuat sebuah undang-undang hukum yang undang-undang dan hukum itu bisa berubah-berubah terus karena dzuruf zaman dan makan. Meskipun sesungguhnya ekonomi Islam itu yurja'u, dikembalikan apa iktisad Islami ila zuhuril Islam, dikembalikan pada munculnya agama Islam mundu arba'ati ashkurnan, semenjak 14 abad yang lalu. Meskipun ekonomi Islam dikembalikan semenjak munculnya agama Islam, yaitu 14 abad yang lalu. Karena ini nulisnya tahun 61, kalau nulisnya sekarang ya bilangnya 15 abad yang lalu. Kitab ini kan ditulis tahun 61, ya ngomongnya 14 abad yang lalu. Kalau ngomong sekarang ya sudah 15 abad yang lalu. Illa anna tadrisahu, sesungguhnya mempelajari ekonomi Islam, study Islamic economic study, kamadatin mustaqillatin, sebagai objek yang independen, sebagai materi yang independen. Jadi materi ekonomi Islam yang independen. Hadithin lil ghayah, yang sangat modern. Hadithin lil ghayah, yang sangat modern. Jadi pelajaran ekonomi Islam itu adalah pelajaran yang independen, mustaqilah, tidak ngikut sono, tidak ngikut sini, tidak ngambil sono, tidak ngambil sini, karena mustaqilah, independennya dari Allah langsung, begitu ya begitu, jegrek kayak gitu. Jadi begini ya begini, jegrek itu. Nah, kalau
ekonomi kapitalis itu kan bagian daripada bagian kecil daripada ekonomi Islam. Ekonomi sosialis ya bagian kecil dari ekonomi Islam. Jadi nggak independen karena depend on Islamic value and also depend jadi capitalism also depending on Islamic value, socialism also depending on Islamic value but not all gitu. Nah tapi kalau ilmu ekonomi Islam itu freedom mustaqilatun, freedom hadithun lil ghayah, very very modern, modernity, modern, hadithun lil ghayah. Wa mazalat buhutu hadhil madah, wa mazalat dan terus menerus apa buhutu hadhil madati, membahas, meriset materi ini, meriset atau membahas materi ini. Wa majalatut tadrisiha mahdudatun, wa majalatut tadrisiha mahdudatun, bermula bidang-bidang yang diajarkannya, majalah bidang-bidang yang diajarkannya itu mahdudatun, terbatas. Wa mazalat buhud hadhil madah. Jadi sekarang dalam ekonomi Islam yang sekarang diajarkan bidang-bidangnya masih terbatas, padahal masih banyak. Jadi kemarin sore saya itu harus memutuskan sebuah transaksi bisnis. Nah, transaksi bisnis itu ini islami atau tidak islami itu harus masih dipelajari. Walaupun bunyinya kayak islami bunyinya, dan jika diputus-putus, dipotong-potong, itu udah ada fatwanya semua, baik di Indonesia atau di luar negeri kalau dipotong-potong. Karena ini melibatkan banyak transaksi, yaitu dengan kata-kata transaksinya muwakalah atau wakalah, bil istismari, wakalah itu satu transaksi. Wakalah al istismar, mewakilkan investasi, itu satu transaksi. Al muqayyadah, yang dikoyiti, yang disyarati, itu udah dua. Bil murabahati, dengan murabahah, itu udah tiga. Murabahah sudah tiga. Terus murabahah ditambahi lagi bil wa'di, 4 transaksi, ada 4 akad kumpul jadi satu. Nah itu Islamic or not Islamic, yang begitu itu. Nah itu yang begitu terus berkembang terus, nggak pernah berhenti. Nah nggak pernah berhentinya ini namanya wa mazalat buhutu hadhil madati, wa mazalat buhutu hadhil madati, wa majalatut tadrisiha mahdudatun.
terus-menerus dikaji, diteliti dalam bidang-bidang pendidikannya yang sekarang tapi masih terbatas. Nah, dengan diteliti berkembang lagi, teliti berkembang lagi, namanya ilmu. Hadatsa nomor 2. Mana tadi? Walasna huna bisodatin tuksi asbab hadzal kusuri au dzaka tanaqudi wa yakfil isyaratu bi annal Islam qad jaa bi mabati jadidah wa usuli mutamayyizah fil majalil iktisadi. Walasna, dan bukannya kita huna di sini itu bisodatin dalam proses tuksi yang menginvestigasi asbab hadzal kusuri, akan sebab-sebab kekurangan ini, au dzalikat tanaqudi, atau kontradiksi itu, wa yakfi, dan cukup al isyarata bi anal Islam qad jaa bi mabadi, wa yakfi, dan cukup apal isyarah, mengisyaratkan bahwa bi anal Islam, sesungguhnya Islam itu qad jaa, telah datang apa Islam, bi mabadiin jadidatin, dengan prinsip-prinsip yang baru, wa usulin mutamayyiziyatin, dan prinsip-prinsip yang berbeda-beda, asal yang berbeda-beda, fil majalil iktisad, dalam bidang ekonomi, wa qad istaharat, dan telah berkembang apa dirasatul iktisadil islami, pelajaran ekonomi Islam telah berkembang, fil adil islamil awal, dalam masa Islam yang pertama, kurun-kurun pertama itu sudah berkembang ekonomi Islam. Hatta annana, sesungguhnya kita itu najid, mendapatkan mukhtalifa kutubil fikhi al-qadimah, mendapatkan kitab-kitab fikih yang berbeda-beda, yang lalu, yang lama, al-qadimah, yang lama. Jadi kita itu sampai hari ini masih ada kitab-kitab fikih yang dari kurun pertama, yang lama-lama, itu masih ada. Mali'ah bil afkari, yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran al-iktisadiyah al-asliyah, dipenuhi dengan pikiran-pikiran ekonomi yang asli, alati tudahi, yang mempunyai saingan a'dhamal afkari, akan paling besarnya pikiran-pikiran, wanadhoriyat, dan pandangan-pandangan, kacamata pandang, wanadhoriyatil iktisadiyah al-haditsah, dan kacamata pandang atau pandangan ekonomi modern, pandangan ekonomi modern. Bal inna awal mu'allifatil iktisadiyah, sesungguhnya yang paling utama dari karangan-karangan ekonomi,
fil alami di dunia, fil alami di dunia, allati tattasimu bisifatil ilmiyah, allati tattasimu yang ditandai bisifatil ilmiyah dengan sifat-sifat ilmiah. Jadi karangan-karangan buku ekonomi yang ditandai dengan sifat-sifat ilmiah lam tadhur illa mundu qurnis sabi al-miladi, tidak nampak, tidak muncul illa mundu qurnis sabi al-miladi, kecuali setelah kurun ke-7. Jadi ya kurun ke-7 ya Islam baru turun ketika itu, ketika kurun ke-7, ketika kurun di mana Islam turun, fi dhilil islami, di bawah Islam, wa ala yadil kitabil arab, dan di bawah juga tangan-tangan kitab bahasa Arab, kitab-kitab yang ditulis oleh tangan-tangan yang berbahasa Arab. Suma intakasat, kemudian terbalik apa dirasatul iktisad al-islami, kajian pelajaran ekonomi Islam, biqafli babil ijtihad mundu qurnir rabi al-hijri, dengan diamnya atau berhentinya atau terkuncinya pintu ijtihad, kunci pintu ijtihad mundu qurnir rabi al-hijri, semenjak kurun 4 hijriyah. Jadi pada kurun 4 hijriyah, berarti kira-kira tahun 400-an hijriyah, 400 hijriyah, kalau sekarang kan sudah 1400, jadi 1000 tahun lalu, itu para ilmuwan Islam itu lagi pada sibuk membukukan hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi lagi dibukuin, diurus. Maka sibuk, ketika lagi sibuk-sibuk itu ijtihadnya ya berhenti. Ya ada yang artinya bahwa mengembangkan ekonomi Islam di kurun 4 itu ya ada, tapi tidak sedasar, karena orangnya lagi pada sibuk membahas tentang hadis-hadis Nabi yang untuk dikumpulin, dibukukan, diurutkan melalui bab-babnya. Haitsu tawaqafat, sehingga berhenti apa ad-dirasat asy-syar'iyyah, pendidikan atau pelajaran pelajaran syariah, mundu dzalikal hin, semenjak masa itu. Wabitali, dan berikutnya jamadat ad-dirasat al-iqtisadiyah, membeku apa ad-dirasat al-iqtisadiyah, membeku, diam. Pelajaran ekonomi Islam dia membeku an muwajahati hajatil mujtama, untuk menghadapi kebutuhan masyarakat al-mutaghayyirah yang terus berubah. Nah, kan ya tergantung pada ya kepentingannya apa orang hidup. Yang paling penting ketika itu mengumpulkan hadis-hadis, terus mengurutkan ini hadis bab apa biar mudah. Nah, maka ketika abad yang keempat hijriyah itu berhenti. Jadi sementara berhenti perkembangan ekonomi Islam itu, karena ulamanya, kiai-kiainya, syekhnya lagi sibuk
mengumpulkan hadis dan mengklasifikasikan. Oh, ini hadis tentang akhlak, ini hadis tentang ekonomi, ini hadis tentang, jadi punya kerjaan yang dianggap lebih penting. Nah, baru setelah itu berjalan. Wahakada, dan begitu pula selanjutnya takhallafat dirasatul iktisadil islami. Takhallafat berbeda-beda. Apa dirasatul iktisadil islami? Studi Islamic Economics, studi ekonomi Islam, hatta nasihal muslimun, sampai orang-orang muslim lupa anfusahum pada dirinya. Dianggapnya oleh beberapa orang begitu karena nggak ada mempelajari perkembangannya, tapi kondisinya itu masih dalam kondisi lagi ngurusi hadis-hadis. Yuk klik cari aja di Google, nanti ketemu. Wa ghaban adhani ulamaihim, dan hilang dari pikirannya, hatinya para ulama-ulama mereka. Wa mazalal kathir, tapi masih banyak. Siapal kasir, orang banyak, minal mutaqafin, dari intelektual layatasawaru, yang tidak bisa menggambarkan wujuda iktisadil islami, dari adanya ekonomi Islam. Yastati'u, yang mampu, bahwa ayulabbiya, untuk memenuhi hajatil mujtama'il hadithi, memenuhi kebutuhan masyarakat modern, memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Au yakifu, atau berdiri, berhenti fi muqabalatil iktisadaini. Au yakifu, atau berhenti fi muqabalatil iktisadaini, di dalam again melawan dua ilmuwan, dua ahli ekonomi as-saidah ini yang telah existing, ar-Ra'samali wal Istiraki, yang ada kapitalis, wal Istiraki, dan sosialis. Jadi dulu memang ada kemandegan riset-riset dalam hal keilmiahan waktu abad ke-4 Hijriah, karena ulama-ulamanya lagi disibukkan atas kesibukan yang lebih utama, yaitu mengurutkan dan mengurus hadis-hadis, maka ekonomi Islam ketika itu tertunda, diem sejenak. Nomor 3, kita akan bahas lagi pada pembahasan yang ke 52, itu nau'ul ijtihadil matlub fi madatil iktisadil islami. The type of ijtihad, nau'ul ijtihad, the type of ijtihad al-matlub fi madatil iktisad al-islami, that required in the subject of Islam. Jadi pembahasan yang ke-52 itu akan membahas tentang macam-macamnya ijtihad yang dibutuhkan di dalam
pelajaran ekonomi Islam, karena terus berkembang terus. Perilaku manusia tidak pernah berhenti, berkembang terus. Seperti sekarang, perilaku manusia udah beda dengan sebelum corona. Setelah corona, sekarang dengan sebelum corona, perilaku manusia udah berubah. Dan itu bisa sedunia itu loh, bisa totali. Yang tadinya second salaman sekarang kayak gini lah, kayak gini lah, kayak gini. Itu. Jadi berarti intinya hidup ini berubah terus. Nah maka karena hidup ini berubah terus, maka kita ada namanya ijtihad untuk pembaruan hukum-hukum. Pembaruan hukum-hukumnya itu merupakan ijtihadi. Nah itu ijtihadi itu menjadi keharusan karena masalahnya berkembang terus masalahnya. Nah ini kita itu sudah akan habis, tinggal 5 lembar lagi. Itu sudah saya kirim kitab yang akan untuk gantinya ini nanti. Kitab manajemen. Kitab manajemen itu apa namanya kitabnya itu? Itu diperbanyak nah, Asrar Qadatit Tamyiz. Nah, ini Asrar Qadatit Tamyiz itu yang nanti akan kita ajarkan. Asrar Qadatit Tamyiz itu nanti kita akan ajarkan. Itu rahasia pemimpin yang unggul, rahasia pemimpin yang hebat. Rahasianya apa? Jadi biar Anda nanti jadi pemimpin semua, ya di tingkatannya masing-masing. Walaupun di RT ya jadi ketua RT, pemimpin RT, RW ya RW, MBC ya MBC, tingkat bupati ya jadi pemimpin di tingkat kabupaten, tingkat wilayah pemimpin tingkat wilayah, tingkat pusat ya jadi pemimpin di tingkat pusat. Nah itu ini kitabnya akan kita kaji setelah ini selesai. Tapi saya ke depan akan ngaji 2 buku kitab. Jadi sedikit-sedikit tapi jalannya 2. Nanti karena kalau cuma ngaji tentang ekonomi dan politik terus, nanti tentang manajemen nggak dapat. Nah ini nanti 1 tentang kitab manajemen, yaitu manajemen how to be a good leader, how to be a success leader. Bagaimana jadi orang hebat itu gimana? Itu kitabnya udah saya share. Nah tapi nanti juga akan ngaji kitab 1 lagi. Ini kitabnya sudah ada, yaitu Fiqhud Daulah. Nah ini Fiqhud Daulah. Ini kitab politik, kitab tentang negara. Kita bernegara itu sudah sesuai Islam belum? Dan bagaimana biar ini kami itu nggak terombang-ambing. Ada kitabnya jelas, tidak terombang-ambing, ikut HTI, ikut ini, ikut itu, ikut Pancasila itu sudah sesuai dengan syariah. HTI itu bagian daripada riset-riset, daripada ijtihad-ijtihadnya para kiai
dalam mencari model negara, tapi belum dipraktekkan. Itu belum jadi negara yang model HTI, belum jadi, baru model. Nah, negara model Pancasila sudah jadi, sudah berjalan. Nah, kalau yang khilafahnya HTI, ya sebuah riset, tapi itu salah satu model negara, model atau bentuk. Nah, kita akan mempelajari fiqhud daulah wa fiqhul jamaah ini sambil kita mempelajari tentang manajemen. Mungkin nanti caranya bisa sehari baca ini, besoknya baca manajemen, atau separuh-separuh. Ya, mungkin sehari-sehari fiqhud daulah wa fiqhul jamaah dan rahasia menjadi pemimpin yang hebat, yang unggul. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.